Monggo Bang Budi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya pertama menggambarkan dulu. Kalau kepada penjelasan tadi, Nabi setiap berudhiyah, berkurban, itu selalu kambing. Tapi Nabi tidak melarang. Ya, mau pakai unta, mau pakai sapi, silahkan. Ya, bahkan banyak di kalangan sahabat menyembelih sapi ataupun unta. Ya, kalau di sana sebenarnya lebih banyak untanya, unta. Nah, kalau afdolnya menurut kalau saya mengikuti Nabi ya kambing. Tapi para ulama ternyata melihatnya sisi afdoliyah jumlah dagingnya itu loh. Jumlah dagingnya diiringi dengan urutan sabda Nabi ketika orang yang datang ke masjid tadi, ya kan terjemahan bebasnya orang yang datang, barang siapa yang datang pertama ke masjid pada hari Jumat yang dengan niat untuk sholat Jumat, maka seperti berkorban dengan sapi gitu loh, dengan unta. Nah ini akhirnya diurut unta, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitus Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa hari ini Jumat 31 Mei 2024, Masjid Baitus Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz kita Bapak Haji Furqon Hasbi MPDI yang alhamdulillah pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk menyingkat waktu, marilah kita segera mulai kajian ba'da subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Furqon Hasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah akan lebih semangat kita setelah pengajian. Insyaallah ada sesuatunya. Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita berbanyak salawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun melalui keteladanan. Dan di antara wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Baqarah, dan kita masih dalam proses membaca penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat di dalam Al-Baqarah yang pada kesempatan lalu kita sampai pada ayat yang ke apa Pak? 25. Kemudian ada satu pertanyaan yang sebenarnya ini pesanan bahwa untuk pagi kali ini akan dibahas terkait dengan udhiyah atau kurban. Karena mengingat kita sudah mendekati Idul Adha, walaupun pembahasan tentang udhiyah atau kurban hampir setiap kita sudah memahaminya, tapi ada kalanya perlu pengulangan, perlu kajian kembali persoalan-persoalan seputar kurban. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita baca tafsir terlebih dahulu baru kemudian kita masuk pada bab udhiyah atau kurban, atau mau langsung kepada fikih kurban? Nah, ini pertanyaan untuk Bapak-bapak dan saudara-saudara. Langsung saja. Baik, kalau begitu materi tafsir untuk sementara kita pending dulu untuk kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi nanti kita lanjutkan tafsir Al-Maraghib di surat Al-Baqarah ayat 25 akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Karena itu kita akan masuk pembahasan tentang kurban. Nah, ini juga pertanyaan, apakah sekedar saya membacakan dan menyampaikan materi tentang kurban, atau modelnya tanya jawab saja, sehingga dari bapak atau ibu mengajukan pertanyaan, lalu nanti kita beri jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kira-kira mau lebih suka menyimak saja atau tanya jawab gitu loh. Nah, ini jadi kata Pak Budi, ini ada solusi atau jalan tengah, pemaparan terlebih dahulu baru kemudian tanya jawab. Baik, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali dulu dari pengertian dari kurban itu sendiri. Walaupun ini sudah berulang kali kita sampaikan berkaitan dengan kurban. Jadi kalau bahasa Arab, kurban itu
dari kata koruba. Koruba itu artinya dekat. Kemudian secara makna kurban itu pendekatan diri ya kepada Allah. Nah, ternyata penggunaan kurban itu sudah diistilahkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan peristiwa antara Habil dan Qabil. Jadi ketika mereka berdua ingin menetapkan siapa pasangan hidupnya, lalu masing-masing fataqarraba qurbanan ya. Jadi masing-masing keduanya melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan sebuah kurban. Jadi kurban di situ ya pendekatan diri kepada Allah, baik Habil maupun Qabil. Lalu kurban yang diserahkan itu sesuai dengan hasil dari yang mereka miliki ya. Yang Qabil itu petani ya, petani, sehingga kurbannya dari hasil panen. Jadi berupa buah-buahan ya, dan panen yang lain. Sementara yang namanya Habil seorang peternak, maka mengorbankan dari hasil ternaknya, yaitu diantaranya adalah kambing. Nah, dari sini menjadi istilah karena memang yang diterima kurbannya Habil berupa kambing. Fatuqub bila ahaduhuma walam yutaqabbal minal ahad. Lalu diterima salah satu kurbannya dari mereka berdua dan tidak diterima yang lain. Nah, di situ memang diceritakan yang diterima kurban yang kambing. Nah, penggunaan arti kurban itu ya sebenarnya umum. Ini lagi pengantar memahami arti kurban. Jadi apapun yang kita lakukan ataupun kita berikan yang niatnya sebagai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut kurban. Sampai ada penjelasan as-sholatu kurban. Sholat adalah kurban. Artinya sholat sebagai media atau alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini secara bahasa, bahkan juga bisa istilah, itu segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah adalah kurban. Nah, ini penggunaan kata kurban terlalu umum sebenarnya. Ada hal yang sering kita dengar. Kalau kita datang ke masjid pada hari Jumat untuk sholat Jumat, yang datang pertama itu seperti kurban dengan unta. Yang kedua seperti kurban dengan sapi. Yang datang ketiga seperti kurban dengan kambing. Nah, sekarang yang keempat apa coba? Seperti kurban dengan ayam. Yang kelima, datang ke masjid ketika mau sholat Jumat, apa itu? Seperti kurban dengan telur. Nah, kalau kita menggunakan kurban, maka boleh dong kurban dengan telur, kurban dengan ayam gitu. Maka ini guyon ya. Tapi memang ada istilah itu kurban. Nanti Bapak Ibu yang pada Idul Adha belum punya hewan kurban sapi atau kambing, ya sudahlah, ke masjid bawa ayam gitu loh. Ini guyon ya. Lalu ngapain ini dibawa ayam? Ya saya mau ikut kurban. Paling-paling akan dikomentari ki waras ora kan.
Nah, ketika dikomentari waras ora jenengan keluarkan dalil ini loh. Ini kalau kita penggunaan kata kurban sebenarnya bersifat umum apapun. Nah, karena itu yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan kurban ketika di hari raya Idul Adha. Namanya saja Idul Adha, merayakan hari penyembelihan hewan. Jadi adha itu adalah hewan yang disembelih. Lalu ada istilah yang banyak digunakan oleh Nabi adalah udhiyah. Contoh, Nabi menggunakan istilah udhiyah, man ba'a jilda udhiyatahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan udhiyahnya. Jadi saya tidak membahas hukum jual kulit, tapi lagi mengambil kata udhiyah. Jadi ternyata di situ Nabi menyatakan barang siapa yang menjual kulit hewan udhiyahnya. Nah, ini. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebut kata udhiyah. Maka dalam kitab-kitab fikih itu juga banyak menggunakan babul udhiyah, bab udhiyah. Nah, karenanya yang paling pas, tepat, sesuai dengan istilah yang Nabi gunakan adalah udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih atau hewan penyembelihan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, termasuk 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini sebagai pengantar berkaitan dengan istilah. Jadi sebaiknya kalau kita menginginkan kembali kepada istilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah udhiyah. Yang menjadi persoalan sudah menjadi bahasa baku di Indonesia. Nah, ini angel. Jadi bahasa Indonesia itu menggunakan udhiyah dengan kurban. Kurban saja sudah digeser dari huruf qaf, kurban, menjadi huruf kaf, yaitu kurban, pakai k, kurban. Lalu setelah dirubah pakai k, dirubah u-nya pakai o. Akhirnya korbanan itu. Korbannya opoan itu. Jadi ini sudah pergeseran lidah, yaitu hanya masalah pengucapan. Tapi sekali lagi hanya sebagai pengingat, kita sebaiknya menggunakan kata udhiyah lebih tepat. Karena kalau merujuk kepada Al-Quran, penggunaan kata kurban yang dilakukan antara Habil dan Qabil itu adalah, ini bahasa kasar, hasil ataupun tujuannya adalah untuk menetapkan siapa pasangan yang cocok bagi mereka, atau kasarnya rebutan cewek. Jadi kurban itu ceritanya dalam Al-Quran malah rebutan cewek itu. Jadi bukan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya Ismail, lalu ini disebut kurban, itu bukan sebenarnya. Jadi jauh lebih peristiwa yang lebih jauh sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail itu sudah ada istilah kurban. Nah, karenanya di kisah Nabi Ibrahim dan Ismail sendiri tidak ada istilah kurban, itu tidak ada. Tapi memang yang ada adalah penyembelihan, bukan menggunakan kata kurban. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memimpikan, ya, inni arafil manam anni adzbahuka. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail, inni arafil manam, sungguhnya saya melihat, ya, inni arafil manam, saya bermimpi, saya melihat dalam tidur, artinya saya bermimpi, anni adzbahuka, sungguhnya aku menyembelihmu. Jadi bahasanya lebih tegas, aku menyembelih adzbahu. Maka kalau dalam bahasa Arab
hewan yang disembelih itu namanya dzabihah. Tidak menggunakan di sini kurban. Dan tidak juga menyebut kata udhiyah gitu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail, satu, tidak ada istilah kurban. Kemudian tidak juga menggunakan udhiyah, tapi menggunakan adzbahuka. Inni ara fil manam anni adzbahuka. Kemudian penawaran dari Nabi Ibrahim kepada Ismail, famadza fangdur madza tara. Maka coba perhatikan apa pendapatmu. Tapi kata Ismail, ya abati, wahai abahku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini singkatnya bahwa penggunaan kata kurban dalam Al-Quran justru peristiwa Habil Qabil yang kaitannya dengan perjodohan. Sementara penggunaan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adzbah, yaitu menyembelih, yaitu dzabihah. Itu hewan yang disembelih itu bersifat umum. Kemudian baik itu di zaman Habil, Qabil dan di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail yang dijadikan penyembelihan itu kambing, nggak ada sapinya. Ini guyon ini. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran mengisahkannya itu kambing gitu loh, tidak sapi. Tapi kenapa para jamaah umumnya kok suka sapi ya? Ini malah masuk pertanyaan juga ini. Ini ada mancing-mancing biar dengan tanya nanti gitu loh. Jadi kenapa pada milik sapi gitu? Padahal kisah dalam Al-Quran itu justru kambing. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap kali menyembelih hewan pada Idul Adha yang Nabi sebutnya udhiyah. Udhiyahnya Nabi selalu domba atau kambing. Nah, adapun yang sapi itu yang selain Nabi malah. Nah, pertanyaannya sebenarnya jamaah itu pengen ngikuti Nabi atau ngikuti para sahabat Nabi, loh maksudnya. Berarti yang menyembelih sapi itu sebenarnya mengikuti sahabat Nabi. Tapi yang menyembelih kambing itulah yang mengikuti Nabi. Tapi keduanya boleh nggak? Boleh, gitu aja. Mau levelnya tinggal kambing loh maksudnya. Tapi ya sudah, ini prakteknya di masyarakat kayaknya kalau ditawari nyembelih sapi atau nyembelih kambing mesti milih sapi. Alasannya dagingnya lebih rokeh loh. Jadi prinsip utamanya cari daging rupanya. Ya sudah, ini pancingan-pancingan. Monggo, silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan bebas seputar udhiyah. Saya lebih banyak menggunakan kata udhiyah dari sisi manapun, termasuk mungkin hukumnya, pembagian dagingnya dan lain sebagainya. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya untuk memperluas apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kalau ditawari suruh nanya malah bingung dewe. Kamu Bapak Budi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya pertama menggambarkan dulu. Kalau kepada penjelasan tadi, Nabi setiap berudhiyah, berkurban, itu selalu kambing. Tapi Nabi tidak melarang. Ya, mau pakai unta, mau pakai sapi, silahkan. Ya, bahkan banyak di kalangan sahabat menyembelih sapi ataupun unta. Ya, kalau di sana sebenarnya lebih banyak unta. Nah, kalau afdolnya menurut kalau saya mengikuti Nabi ya kambing. Tapi para ulama ternyata melihatnya sisi afdoliyah jumlah dagingnya itu loh. Jumlah dagingnya diiringi dengan urutan sabda Nabi ketika orang yang datang ke masjid tadi, ya,
Kan terjemahan bebasnya orang yang datang, barang siapa yang datang pertama ke masjid pada hari Jumat yang dengan niat untuk sholat Jumat, maka seperti berkorban dengan sapi gitu loh, dengan unta. Nah ini akhirnya diurut, unta, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Ya, tapi tidak dilanjutkan ayam dan telur, jangan dilanjutkan ini. Karena sebenarnya meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Kalau mengutamakan unta ya berarti harus membolehkan juga telur gitu loh maksudnya, karena menggunakan hadis untuk dalil keutamaan hewan yang afdol, yang paling utama untuk dijadikan kurban atau udhiyah berdasarkan hadis yang orang berangkat ke masjid sholat Jumat. Ya, sebenarnya beda masalah, tapi hanya mengkaitkan. Oh, Nabi ngurut unta dulu, kemudian sapi, kambing, berarti afdolnya adalah unta. Tapi karena di sini ada unta, maka sapi. Berarti unta apa sapi lebih afdol daripada kambing. Itu ijtihad namanya. Jadi hanya mengambil kesimpulan hukum dari hadis yang awalnya nggak ada hubungan, tapi ditarik-tarik ben nyambung. Iki namanya otak gatot. Tapi yo gatot tenan iki. Dan rata-rata masyarakat ya teko manut gitu loh. Bahwa oh ya, berarti unta apa namanya sapi lebih afdal. Silahkan. Ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kalau pertanyaan secara pribadi, saya jawab kambing. Kalau secara pribadi, ya, tapi kalau tadi pendapat ulama ada yang mengutamakan sapi, itu alasannya Nabi pernah menyatakan seperti itu tadi, urutannya lebih dulu sapi daripada kambing. Tapi praktek Nabi selalu kambing. Lagi kembali kepada sejarah awal mula Nabi Ismail itu mau disembelih digantinya sapi atau kambing. Ya wis ngono wae, jawabannya gampang. Kalau memang sapi lebih utama menurut Allah gitu kan, boyo Nabi Ismail gantine sapi nyatane. Ya wis ora mau jawabannya. Ini saya mengikuti sejarah dan sesuai yang ada dalam Al-Quran dan praktek Nabi. Ini bukan mengurangi rasa hormat kepada bapak ibu yang memilih sapi. Monggo, karena jenengan surat doyan wedhus masalahnya. Jadi malah egois. Aku milih sapi kenapa? Karena satu ya dagingnya lebih banyak, dua kebetulan sudah tidak makan daging kambing, tapi milihnya sapi. Itu berarti kan kepentingan pribadi gitu. Nah, ya monggo itu. Kalau yang nanti kemudian aku pengen wedhus wae, saya pengen kambing saja, ya ini panitia jangan kemudian merasa tergeser. Waduh, selama ini panitia mengelolanya sapi kok jadi podo wedhus kambing lah piye iki? Ya ini kan bicara masalah hukum, ya, bicara masalah afdoliyah. Dan sekali lagi dalam ilmu fikih berbeda pendapat itu biasa. Jadi kalau di antara bapak ibu yang milih sapi ya silakan. Ada ulama yang mengatakan yang lebih besar lebih utama. Contohnya sapi dibandingkan kambing. Tapi kalau kembali lagi saya muter-muter bahwa saya memilih kambing berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW yang selalu kambing atau domba, yang kemudian Nabi Ismail pun digantinya domba atau kambing. Demikian Bapak. Yang lain mau silakan. Sebentar, yang mau Pak. Silakan Pak. Ya, yang pertama dalil untuk ya sapi 7 orang ya Pak. Kalau kambing 1 ekor untuk 1. Kemudian yang kedua, kalau satu keluarga itu ikut sapi, itu apakah satu keluarga itu harus semua diikutkan atau satu kambing untuk satu keluarga apa ya abdul gitu wajar. Jadi dalil untuk yang satu ekor sapi untuk 7 orang ya. Ya baik, pertama berkaitan dengan dalil ya sapi untuk 7 orang ini ya. Jadi memang ini sudah populer ya. Kalau unta untuk 10 orang.
Kalau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, ini disebutkan bahwa kami pernah, kalau di sini terjemahnya berkorban ya, pernah berkorban melakukan nahar atau penyembelihan bersama Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkorban untuk unta dengan patungan 7 orang, sedangkan sapi untuk patungan 7 orang, sama-sama 7 ternyata di sini. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadisnya riwayat Muslim berkaitan dengan 1 sapi 7 orang. Tapi yang perlu diingat, bukan berarti harus 7. Jadi bahwa boleh 1 sapi 7 orang ini bukan berarti 1 sapi 3 orang dianggap kurang gitu loh, bukan. Itu yang pertama. Jadi seringkali karena keterbatasan iuran atau dana yang disiapkan, 1 sapi mesti 7 orang. Sehingga ketika ini yang iuran baru 5 kurang 2 gitu kan, mestinya gini, ini sapi atau ada sekelompok orang mau beli sapi, yang kumpul hanya 5 orang. Nah kira-kira 5 orang yang beli sapi, nah sapinya kalau harganya 20 juta, 5 orang mestinya jatuhnya berapa? 4 juta. Jadi teorinya begitu, yang dinaikkan iurannya itu loh. Tapi kan angel tangan jamaah kita, yang dinaikkan jumlah orangnya gitu. Lalu kan ini, wah apa sapinya harga 20, ini baru 5 orang, kurang 2. Sebenarnya keliru, kurang iurannya bukan kurang orangnya gitu loh. Tapi orang gelem masalahnya. Laliane 3 yuta, iki kok 4 yuta dhewe rasanya yo gimana gitu loh. Masa yang lain iurannya 7 orang masing-masing 3 juta, untuk sapi seharga 21 juta. Ini ada sapi harga 20 juta, masa kita iurannya 4 juta karena kita 5 orang, yo kemahalan. Nah seharusnya gini, justru yang 4 juta itu lebih afdol loh maksudnya. Tapi kembali lagi angel dikandani ini. Karena memang satu sisi berkurban atau udhiyah semangat untuk mendapatkan pahala, tapi ketika iurannya lebih besar, yo mikir mana itu. Nah apakah harus sama iurannya? Yo tidak. Jadi umpamanya 7 orang 1 sapi, ada yang iuran katakan 3 juta, ada yang iuran 4 juta, ya kan? Boleh nggak ada yang iuran di antara 7 itu 2 juta gitu. Umpamanya yang 3 juta 5 orang, kemudian yang 2 orang ini ada yang 1 hanya punya uang 2 juta, lalu ikut juga ke 7 ini. Nah berarti kan karena sapinya harganya 21, ini kurang 1 juta. Lalu salah satunya ya sudah, saya yang 4 juta, jenengan yang 2 juta, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus sama. Tapi jangan terus sirong yuto bagiannya lu sithik ngono ya enggak. Baik kita dagang tenan nih. Kita dagang sapi apa piye gitu. Jadi harusnya nggak begitu. Kembali kepada pertanyaan tadi, yang ditanyakan itu perbandingan dengan kambing atau yang setiap orang ini diikutkan keluarganya, Pak? Yang pertanyaan pertama tadi, yang jenengan tanyakan itu mendingan apa? Coba ulangi Pak pertanyaan tadi. 1 sapi kan 7 orang. Terus yang ditanyakan apanya? Dalilnya sudah terjawab dalilnya. Yang kalau dia untuk dia kambing untuk 1 keluarga atau untuk 1 orang? Iya. Ya, kalau untuk kambing, Nabi masalahnya dalam berdoa ketika menyembelih gini, Bismillahi Allahumma taqabbal hadza ya laka wa minka an. Jadi ya Allah, dengan menyebut nama Allah ya, aku menyembelih hewan ini untukmu dan
darimu atas nama ya Muhammadin. Jadi Nabi Muhammad menyebut atas nama dirinya Muhammad wa ali atau wa alihi. Jadi dan keluarganya, wa ahlihi dan keluarganya, wa an ummati man lam yudhi. Dan untuk umatku yang belum berkurban atau berudhiyah. Dari redaksi ucapan Nabi saat prosesi penyembelihan itu menunjukkan satu kambing boleh untuk semua, satu untuk semua, enak itu, harga terjangkau, ya, nilainya lebih besar. Makanya kalau mau milih-milih sebenarnya kambing lebih apa ya, lebih prospek untuk dapat pahala banyak itu. Kalau hitung-hitungan pahala loh ini. Kenapa? Satu kambing bisa diniatkan untuk keluarganya. Kalau Nabi bukan satu keluarga saja, umat-umatnya. Berarti kita tuh jadi harus dikorbanin Nabi loh. Itu kalau berdasarkan hadis gitu. Nah, maka kalau ada orang umpamanya mau udhiyah atau kurban pakai kambing, lalu niatkan untuk dirinya dan keluarganya, boleh. Kalau pertanyaannya dibalik, boleh nggak yang iuran sapi satu orang itu juga niatkan nyeret keluarganya? Itu yang saya nggak bisa jawab, bro. Karena nggak ada dalilnya. Jadi umpamanya dari 7 orang tadi, 7 orang salah satunya atau semuanya, ya sudah ini iuran untuk sapi, ini ada 7 orang. Setiap yang iuran juga menyebut keluarganya. Berarti satu sapi rombongan namanya ini. Ya, jadi itu satu sapi rombongan. Kalau kambing rombongan ada dalilnya. Tapi kalau sapi itu 7 orang batasannya. Nah terus ya dikiaskan loh. Maksudnya buat disamakan antara kambing dengan sapi. Ya masalah menyamakannya ini harus pakai dalil secara khusus gitu. Karena ini kias dalam hal ini belum ada gitu. Belum ada dikiaskan. Walaupun ada yang membolehkan kias ya monggo silakan. Tapi dalam hal ini kalau mau satu keluarga ikut dengan penyembelihan udhiyah ya pakai kambing. Tapi juga dalam iurannya ya terserah. Apakah satu kambing mau hasil iuran keluarga, tapi harus ada nama yang utama. Ya, nama utama umpamanya saya iuran dengan istri dengan anak, ya kan? Tapi waktu proses penyembelihan atas nama saya dan keluarga saya, gitu. Nah, gitu. Jadi di atas namakan satu orang dulu, kemudian dibawa yang lain. Saya kira itu sudah menjadi kejelasan dalam hal dalil dan praktek Nabi juga. Monggo. Kayaknya kok mulai ada pergeseran mikir pedus wae gitu. Iya. Murah meriah. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah penyembelihan, itu ada yang beranggapan di masyarakat bahwa yang menyembelih adalah abdullah yang mengkorban. Terus kemudian harus satu tebasan. Padahal tidak semua itu bisa, walaupun yang ahli pun kadang itu bisa lebih dari satu gerakan. Itu masalahnya di dua, apakah itu nanti halal atau bagaimana. Terus yang kedua terkait dengan adanya syarat penyembelihan kurban. Ada seorang teman misalnya Nasrani itu ingin berkorban, partisipasi katanya, tapi tidak masalah. Ada sebuah ini yang menerima korban sapi, tetapi dia membaca, dia belajar Al-Quran juga, bahwa di surat Al-Ma'idah ayat 5 itu makanan seorang Nasrani boleh kamu makan, dihalalkan. Dan dia pakai dalil itu, Ustaz. Nah, padahal syaratnya untuk menyembelih itu dengan bacaan Bismillah, itu dia lakukan Bismillah, tetapi dia masih Nasrani. Nah itu bagaimana kaitannya hal ini?
karena didebat dengan Al-Maidah ayat 5, tetapi dengan syarat penyembelihan membaca basmalah. Mohon penjelasan, apakah daging itu halal untuk umat muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ketiga itu bikin goro-goro ya. Bikin gaduh. Ya, tapi ya nanti kita coba menjelaskan. Pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan apakah yang menyembelih harus yang shahidul kurban itu ya? Ya. Dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi, ya bahasa kasarnya, tukang jagal untuk hewan udhiyahnya para sahabat, baik itu yang kambing, yang sapi, yang unta, itu Nabi langsung menjadi tukang jagal. Artinya tidak semua, ya, tidak semua yang punya hewan menyembelih sendiri. Ya, tidak semua orang yang punya hewan menyembelih sendiri. Itu Nabi menyembelih ratusan, lalu dibantu oleh Ali bin Abi Thalib, dan itu tidak semuanya milik Ali bin Abi Thalib dan juga Nabi. Jadi artinya tetap ada tukang jagalnya. Itu kalau secara makna bahwa saat Idul Adha dengan jumlah hewan sekian itu boleh tukang jagal yang menyembelih. Nah, kemudian bagaimana kalau disembelih sendiri? Ya memang Nabi sendiri mempraktekkan. Nah, ketika menyembelih domba atau kambing, Nabi yang milik sendiri itu disembelih sendiri. Itu yang kemudian menjadi dalil. Berarti kalau punya domba disembelih sendiri atau punya sapi disembelih sendiri, itu yang kemudian ditarik hukum afdal, lebih utama. Kemudian bagaimana kalau yang memilikinya tidak menyembelih sendiri? Nabi pernah meminta Fatimah putrinya ketika kita membahasakan umumnya berkurban atau udhiyah, lalu saat mau menyembelih manggil, wahai Fatimah, datang kemari, lihatlah, saksikanlah hewanmu ini, gitu. Jadi artinya ada tiga. Satu, disembelih sendiri itu lebih utama. Nah, repotnya kan sapi milik 7 orang perebutan gitu. Sopo sing arep nyembelih ngono, aku punya hak untuk nyembelih, aku yo malah ribut lagi. Ini guyon. Insya Allah nggak terjadi, ini hanya guyon ben orang ngantuk. Jadi ya ini artinya kalau ada 7 orang lalu salah satunya wakili ya boleh, atau 7-7-nya tidak menyembelih tapi diserahkan kepada tukang jagal, itu juga boleh. Ya. Nah, kemudian lebih afdolnya kalau tidak menyembelih sendiri, menyaksikan. Kalau ini semua tidak, ya tidak menyembelih sendiri, tidak menyaksikan, ya tidak apa-apa, tetap sah gitu. Ya, tapi untuk nombor dagingnya itu loh. Atau yang terakhir, yo lebih bagus lagi. Iya, tidak menyembelih, tidak menyaksikan, tidak ambil daging, pokoknya lillahi ta'ala, ya sudah, itu afdol malah. Orang harus mengharap dagingnya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan pertama, intinya semua boleh itu. Ya memang kalau afdolnya shahibul kurban atau shahibul udhiyah, iya, silakan. Itu kalau yang mampu, ya, kalau yang mampu yang bisa silakan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang kedua, harus sekali tebas. Ya, betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi panduan untuk proses penyembelihan bukan hanya saat Idul Adha. Kenapa yang sering kita bahas masalah proses penyembelihan di hari raya Idul Adha? Karena yang secara terbuka dan umum menyembelih di Idul Adha sebenarnya hukumnya sama. Yang harian, baik itu menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi atau hewan-hewan yang lain, Nabi pesan tajamkan pisau, gitu kan? Jadi dalam arti biar menyembelihnya sekali tebas atau dalam rangka membuat hewan yang disembelih itu nyaman. Karena Nabi pesan
falyurih dzabihatahu, nyamankan hewan yang disembelih. Jadi Nabi menggunakan dzabihah. Dzabihah itu hewan yang disembelih, baik itu dzabihah saat Idul Adha atau dzabihah yang non Idul Adha. Kapanpun nyembelih harus dengan cara yang baik, yang bikin hewan nyaman. Jadi dengan awal mula ditajamkan pisaunya, kemudian menyamankan hewannya. Nah, lalu muncullah pertanyaan, bagaimana kalau dalam menyembelih terjadi, ini bahasa untuk guyonan, engek gitu kan? Jadi nyembelihnya gak langsung set, ya gak langsung sling gitu kan? Tapi engek gitu kan? Sehingga karena kulit kulit hewannya tebal, pisaunya tumpul, ini kan gini. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa hukumnya kan gitu. Ya, yang jelas ini menyalahi aturan, yaitu pertama tidak tajam goloknya atau pisaunya, ini sudah tidak sesuai petunjuk Nabi. Kemudian yang kedua, dengan proses seperti tadi yang tidak sekali tebas menimbulkan hewan sakit, ini juga sudah menyalahi pesan Nabi. Tapi bukan berarti kemudian si hewan ini menjadi haram. Tetap kalau kemudian nanti terpotong juga, ya itu yang jelas hewannya kalau disembelih dan sampai terputus kerongkongannya, kemudian pernapasannya dan dua yang lainnya terpotong, ini urat kiri kanannya terpotong, maka ini halal. Gitu. Jadi intinya bagaimana sampai mati dengan baik. Cuma apa hukumnya? Ya kalau boleh dibilang ini orang telah menyiksa, ya. Si penyembelih ini menyiksa si sapi atau si kambing itu. Dosakah? Nah, itu tanya malaikat. Ya, catatannya masuk wilayah mana gitu. Jadi kalau hanya kita hukumi makro, ya dosanya ringan gitu loh. Yang jelas Nabi menyarankan itu untuk membuat nyaman. Ya, jadi intinya ini orang melanggar kalau seperti itu, tapi daging tetap halal. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, gimana kalau sudah disembelih selesai ternyata belum mati, lalu sembelih lagi, jadi 2 kali kan? Nah, berbeda ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan kalau begitu potong, ya dikiranya sudah terputus, ternyata masih kelihatan hidup, diulangi lagi. Ada yang mengatakan tetap boleh dan halal. Sebenarnya kata kuncinya jangan menyakiti hewan itu. Tapi juga jangan kemudian sakit opo, harus mati orang ngerti gitu loh. Nah, ini omongan bahasa-bahasa yang tidak punya peri perhewanan loh. Iya, harus ada peri kemanusiaan, ada peri kehewanan gitu. Walaupun hewan ini mau disembelih dan tujuannya biar mati, jangan kemudian serapopo, yang penting kan nanti mati juga. Ya tetap harus ada etika dalam proses penyembelihan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau yang ini yang dimaksud yang menyembelih atau yang iuran atau apa tadi? Yang ketiga itu nyembelih. Dia sedang belajar Al-Quran Islam, tapi belum semuanya sadar. Terus dia mengamalkan itu korban karena melihat teman-temannya itu korban sapi. Karena dia merasa mampu, dia korban sapi. Tapi dia menyembelih dan dia pakai dalil Al-Maidah ayat 5. Ya, ini belum mu'alaf sudah ngeyelan. Ya, artinya dia masuk ke ranah hukum Islam. Jadi kita tegaskan dulu, pertama syarat penyembelih ini orang yang sholat. Orang yang sholat itu harus muslim kan. Nah ini baru belajar Al-Quran. Abu Jahal ya bisa baca Quran. Abu Lahab pintar juga, malah bisa bahasa Arab gitu. Itu ya, tapi tidak memberi kesempatan untuk menyembelih juga gitu. Ya karena belum ada rukyah gitu. Jadi intinya ya para ulama sudah memberi batasan-batasan dan syarat-syarat, yaitu yang menyembelih adalah orang Islam yang sholat gitu. Sehingga ini akan lebih afdal dan lebih utama. Nah sekarang
memang benar ayatnya seperti ini. Uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ini kan memang dalilnya dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Ini menjadi pertanyaan, ahlul kitab yang mana, kan gitu. Ya, ahlul kitab yang mana? Kalau ahlul kitab yang mengikuti ajaran Nabi Isa ini masuk. Masalahnya apakah yang sekarang itu mengikuti ajaran Nabi Isa atau tidak, itu ya pertanyaan di situ dulu. Nah, gitu. Jadi tegas saja itu tidak sah ya. Dan iurannya pun tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Itu bisa merusak status udhiyah atau kurbannya. Ini sisipan, walaupun waktunya habis ternyata ada kisah atau cerita di sebuah masjid. Ini berdekatan dengan sebuah toko besar. Yang toko ini pemiliknya non muslim. Lalu dia mau ikut iuran bagian sapi itu. Panitia juga nanya, gimana ini hukumnya? Gitu kan. 7 orang, salah satunya adalah non muslim. Nah, saya beri penjelasan bahwa nggak boleh. Nah, karena dinyatakan panitia kepada mereka nggak boleh, akhirnya yang pemilik tokonya itu nyuruh karyawannya, udah ini uang dari saya, tapi kamu yang daftar, yang bayar, terus tulis namamu baik gitu. Nah, saya jawabannya ini sedang ngakali Allah ini. Dikiranya Allah tidak maha tahu gitu loh. Emang dihapusi son. Ini kan akal-akalan sebenarnya, akal-akalan. Busurapopo ini duitku tapi buat iuran di sana atas namamu, itu benentok itu loh. Wah, ini jane ngakali gitu, ngakali. Makanya nggak boleh juga gitu. Kecuali kalau ada ikrar, ini uang saya kasihkan ke kamu gitu loh. Ya terserah kamu mau kurban atau tidak. Kurban atas namamu terserah. Nah, ini bisa diakali karyawannya. Ya saya terima uangnya, saya kabur. Orang situ kurban itu. Jadi syaratnya harus hak miliknya si dia dulu, si karyawannya ini. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah udah gini aja, belikan kambing saja, jangan ikut bersama yang 7 orang itu. Terus ya kambingnya dibelikan ya, kemudian disembelih di hari raya Idul Adha. Itu sebenarnya bukan kambing udhiyah, tapi kambing untuk makan bersama loh. Jadi boleh saja gitu. Tapi yang nyembelih juga yang tukang jagal muslim gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, ya untuk kasus tadi, wah ini seorang Nasrani yang sudah belajar Al-Quran tapi belum bersahadat, lalu ikut iuran yang salah satu 7 sapi, udah begitu dia yang mau nyembelih, iki jane ngerjain wong Islam tenan. Ya panitia ya harus memahami dan memahamkan. Sudah jenengan beli kambing aja sendiri sebelah dewi ngono wae. Jadi artinya ketika ada yang mau ya silakan, tapi jangan ke kelompok yang sapi yang 7 orang. Silakan jenengan beli kambing sendiri, lalu sembelih sendiri di situ gitu. Ya nanti makan sendiri kan enak itu, komplit itu. Nah ini memang pertanyaan apakah daging yang disembelih oleh orang non muslim ini halal. Memang berbeda pendapat juga para ulama. Ada yang mengharamkan selama dia belum muslim, ya. Ada yang menghalalkan dengan dasar ayat ini. Jadi yang penting membaca bismillah gitu. Yang penting membaca bismillah. Tapi ini jadi akhirnya menjadi ketenangan orang yang mau makan daging itu. Ya sudah, itu orang silakan mau beli kambing disembelih sendiri, makan keluarganya sendiri lebih baik. Nah,
Tapi kalau dia hanya bergabung, ikut motong-motong daging bersama teman-teman panitia dan jamaah masjid, dia hadir boleh, lalu pulangnya dikasih daging boleh. Nggak harus iuran, nggak harus. Kalau iuran udah itu uangnya buat operasional, itu rapopo itu. Intinya jangan masuk kepada hewan yang disembelih untuk dimakan bersama. Saya kira itu biar lebih aman. Ya walaupun kalau kita sampaikan hukumnya boleh, iso geger sandunya ini. Walaupun memang ayatnya ada betul, ayatnya ada betul dan para ulama memperdebatkan masalah status hukumnya. Karena juga ahlul kitab itu yang mana itu juga masih jadi pertanyaan. Saya kira itu Pak. Jadi biar tidak bikin gaduh dan heboh di tengah masyarakat, mendingan hal-hal seperti ini dihindari saja. Ya. Jangan demi teman, demi orang siapa tahu dia jadi masuk Islam. Ya caranya nggak beginilah, caranya yang lain. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Kayaknya wajahnya wajah sudah ikhlas kalau ditutup. Ya bolehlah nanti pekan depan kalau sekiranya masih ada keinginan untuk dilanjut, ya bisa kita bahas masalah udhiyah. Masih banyak persoalan-persoalan yang akan kita bahas, walaupun ini hanya pengulangan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Tapi kalau dibahas kita senang juga gitu. Demikian kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.